Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Semeru, kita bergabung kembali bersama rekan kami, kontributor iNews Yayan Nugraha langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Yayan. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah aliran listrik warga di sana ikut terputus, Yayan? Ya, tapi sejak tadi siang aliran listrik juga terputus di Desa Penanggal tadi. Dengan kondisi saat ini sedang seperti di belakang saya masih kondisi gerimis, dan di Desa Penanggal sendiri masih terjadi hujan abu, dan ditakutkan nanti kalau hujan terus turun, abu sendiri dapat bercampur dengan air hujan dan bisa mengakibatkan bahaya ke warga, Davi. Baik, Yayan, bisakah Anda perlihatkan kepada kami aktivitas warga di sana seperti apa saat ini? Untuk aktivitas warga di Desa Candipuro sendiri memang terbilang masih normal ya, karena dari jarak sendiri masih aman di sekitar 25 km dari puncak Semeru. Baik, Yayan, di belakang Anda ada sebuah mobil. Apakah memang kendaraan-kendaraan di Candipuro ini difokuskan untuk mengevakuasi warga dari tempat lain ke titik pengungsian di sana? Ya, memang beberapa mobil memang disiagakan untuk evakuasi warga. Nanti seandainya ada keadaan darurat, warga langsung bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Oke, Yayan, bisakah Anda perlihatkan kepada kami bagaimana aktivitas warga? Karena kami melihat di belakang Anda ada warga di sana. Apakah yang akan mereka lakukan jika sampai malam nanti listrik ini masih padam di sana? Ya, Raffi, sementara di belakang saya masih warga standby di luar rumah, menunggu berita dari petugas yang berada di atas. Ketika nanti situasinya membahayakan, dari nanti warga akan evakuasi secara mandiri ke tempat yang lebih aman, Raffi. Baik, kalau di Desa Candipuro sendiri ada berapa titik evakuasi di sana? Untuk di Desa Candipuro sudah disediakan di Balai Desa Candipuro, juga ada di Desa Penanggal, juga ada di Balai Desa Penanggal, Davi. Oke, artinya ada 2 posko evakuasi di sana ya, Yayan. Hingga saat ini bagaimana kondisi di posko pengungsian yang Anda terima informasinya? Sampai saat ini informasi yang saya dapatkan, para pengungsi masih bertahan di Balai Desa Penanggal. Untuk sementara yang terdampak di Kecamatan Pronojiwo diungsikan ke tempat yang lebih aman di Balai Desa Pronojiwo. Namun demikian saya juga belum bisa lewat ke Pronojiwo karena memang akses di Curah Koboan sampai saat ini masih ditutup karena ada awan panas guguran tadi. Oke, bagaimana dengan mobilitas evakuasi yang dilakukan oleh kendaraan? Apakah hal ini bisa berjalan mengingat tadi Anda katakan juga hujan bercampur abu juga terjadi? Apakah tidak menghalangi pandangan dari kendaraan? Seperti apa situasinya? Ya, Davi, memang tadi sempat terjadi kepanikan dari warga yang sebelumnya mengungsi ke Desa Penanggal. Karena di Desa Penanggal juga turun hujan abu, jadi masyarakat juga panik dan mencoba evakuasi lebih ke arah Kota Lumajang yang dirasa lebih aman. Namun untuk jarak pandang sendiri memang masih sekitar jarak 5 meter jarak pandangnya sendiri, David. Oke, kalau untuk petugas di sana yang ikut membantu mengevakuasi dan juga memberikan kebutuhan bagi warga di posko, dari mana saja, Yayan? Ya, Pemkab Lumajang tadi siang sudah mengirim logistik untuk para pengungsi yang ada di Desa Penanggal.
eh, petugas juga menyiapkan nasi bungkus untuk para pengungsi. Untuk sementara itu, Davi. Baik, Yayan, kalau untuk aktivitas warga sendiri di sana, karena informasinya banyak warga yang mengungsi, kemudian rumahnya ditinggalkan, masih ada harta bendanya di sana. Bagaimana petugas menjaga keamanan tempat-tempat yang ditinggalkan oleh warga yang mengungsi di sana? Ya, Davi, tadi di sekitar gunung mau ke arah pos pantau itu sudah siaga personel TNI Polri untuk menjaga wilayah perkampungan warga yang ada di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Di mana di Dusun Kajar Kuning sendiri memang sudah steril dari warga dan semua sudah diungsikan ke Desa Penanggal, Davi. Baik, artinya sudah ada petugas yang berjaga untuk menjaga harta benda warga yang mengungsi di sana ya. Terima kasih Yayan Nugroho atas laporan Anda langsung dari Desa Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Nanti kita update kembali informasinya. Pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Oktori Prambada, Koordinator Gunung Api PVMBG. Selamat sore, Pak Oktori. Selamat sore. Baik Pak Oktori, bisa diupdate informasinya dari pantauan terkini aktivitas dari Gunung Semeru seperti apa saat ini Pak? Untuk saat ini Gunung Api Semeru masih dalam fase erupsi, artinya aliran piroklastik atau awan panas masih terjadi, tidak ada gejala untuk aktivitas ini menunjukkan turun. Saat ini tingkat aktivitasnya berada di level 4 atau awas. Oke, bagaimana dengan intensitasnya Pak jika dibandingkan dengan erupsi yang terjadi tadi pagi? Apakah saat ini masih sama atau berkurang Pak? Aktivitasnya bertambah, tentu saja karena ada perubahan tingkat aktivitas di jam 12 tadi ya. Artinya perubahan ini menunjukkan tren yang menurun justru meningkat. Oke. Dan ini dalam hal ini aliran piroklastik ini masih terjadi hingga sini. Aktivitasnya tinggi, kemudian supply magma terjadi, dan untuk aliran piroklastik atau awan panas untuk saat ini berpotensi dapat menjangkau jarak luncur hingga 17 km. Oke, kalau sebelumnya awan panas guguran ini mengarah ke arah tenggara dan selatan, Pak, bagaimana dengan sore hari ini, Pak? Masih ke arah tersebut karena hanya ke arah situ, artinya jalurnya selalu ke sana ya untuk saat ini. Jadi daerah yang terdampak saat ini ya masih di daerah tenggara ya, itu Sungai Kobokan, Kalilanang, dan lembah-lembah yang berhulu di pusat erupsi Gunung Api Semeru. Oke, kalau untuk cuaca saat ini juga di sana, apakah hujan, Pak? Dari catatan terakhir di sana kondisinya lagi hujan, tidak terlihat apapun di sana karena ada hujan abu juga. Untuk saat ini ya visual kami tidak optimal karena tertutup dengan kabut, abu, dan jatuhan-jatuhan piroklastik turun yang berupa abu. Oke, kalau untuk jarak pandang sendiri, Pak, hingga saat ini seperti apa di sana, Pak? Kami tidak bisa melihat gunungnya sendiri dari pos atau gunung api kami, artinya jarak pandangnya juga tidak bagus di sini. Dan bisa melihat gunung api kita sendiri berkabut, tetapi rekaman untuk aktivitas aliran piroklastik masih terekam di seismogram kami. Oke, kemudian jika memang aktivitas dari Gunung Semeru ini masih terjadi, bahkan terjadi peningkatan, Pak, apa yang harus diketahui oleh warga sekitar, Pak? Informasi apa yang mungkin penting untuk disampaikan pada warga di sekitar, Pak? Ya, kami mengingatkan untuk mematuhi kawasan rawan bencana kami yang sudah kami rilis beberapa waktu yang lalu, mungkin pasca erupsi Desember 2021.
tentunya dengan mematuhi peta kawasan rawan bencana itu sudah otomatis meminimalisir dampak erupsi yang terjadi saat ini. Jadi untuk sektor Tenggara itu sekarang hindari lembah-lembah sejauh 17 km dengan jarak perpanjangan hingga 2 km. Kemudian untuk radius jangkauan geografik itu berkisar di bawah dengan radius 8 km. Oke, artinya warga khususnya mereka di arah Tenggara ini masih tetap harus waspada ya, Pak? Ya, bukan waspada lagi, harus menghindar dari itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Oktori Prambadah, Koordinator Gunung Api PVMBG, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat sore. Pemirsa, warga di desa sekitar lokasi erupsi harus berlomba dengan awan panas guguran Semeru yang dengan cepat sampai ke desa mereka. Curah Kobokan harus berlomba dengan awan panas yang dengan cepat menyapu desa mereka. Warga pun harus meninggalkan rumah dan barang-barang mereka untuk mengungsi ke kota Lumajang, Jawa Timur. Kini jalan ke desa Curah Kobokan sudah tertutup abu vulkanik dan tidak bisa dilewati. Bulan ini Wedus Gembel sudah sampai di sini. Wedus gembel atau awan gelap bersuhu panas menyelimuti rumah penduduk di kawasan Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Rumah-rumah di kawasan tersebut sudah ditinggal oleh penghuninya. Kondisi perumahan penduduk di kawasan Curah Kobokan ini menjadi gelap akibat dilintasi awan panas atau wedus gembel. Kondisi di sekitar sepi, diduga warga sudah melakukan evakuasi mandiri sebelum wedus gembel menerjang. Berdasarkan informasi dari BPBD Jawa Timur, aliran listrik di sekitar Kecamatan Pronojiwo padam akibat dampak erupsi Semeru. Kawasan Curah Kobokan berjarak 10 km dari puncak Gunung Semeru. Ini dan situasinya. Untuk personel yang naik, hati-hati. Seorang tim SAR terjebak hujan abu dan memperingatkan tim lainnya akan bahaya lava panas. Seorang tim SAR terjebak di wilayah Gunung Sawur, Lumajang, Jawa Timur dengan menggunakan masker penyaring debu di bawah guyuran hujan. Tim SAR tersebut memperingatkan tim lainnya untuk berhati-hati karena lava panas mengalir ke wilayah Kobokan dan sekitarnya. Karena lava panasnya turun ke jalurnya Kajar Kuning sama Besut Curah Kobokan. Ini posko gabungan OI, OCC Bonek dengan Iranala di sini posisi safety. Jembatan Perak, guys. Awan panas guguran Semeru sudah mencapai jembatan Geladak Perak di Sumberwuluh, Candipuro. Sementara itu jalan-jalan di sekitar jembatan Geladak Perak ditutupi lahar erupsi. Awan panas guguran Semeru sampai di jembatan Geladak Perak siang tadi. Warga dusun terdekat dengan Geladak Perak langsung dievakuasi. Sementara itu, lahar erupsi menutupi jalan-jalan sekitar desa Pasir Kuning sebelum jembatan Geladak Perak yang menuju ke desa Curah Kobokan. Warga yang ingin menuju ke Curah Kobokan sudah tidak bisa melewati jalan ini. Curah Kobokan. Jembatan Perak, guys. Peres boleh. Kemet full peres.